Shalom adik-adik, apa kabarnya? Siap untuk sekolah minggu? Yuk kita angkat pujian bersama-sama ya. Memasuki gerbangnya. Ayo Kak. Selamat pagi, adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Saya Penatua Andriano. Kita akan memulai kebaktian kita dan kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari pemberian-Mu. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan Engkau berfirman. Berkatilah kegiatan kami hari ini, berkati kakak-kakak, berkati semua yang terlibat dalam kebaktian sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, gimana selama 1 minggu sekolahnya? Senang ya bertemu dengan teman-teman semuanya? Nah, sabar ya, minggu depan kita juga sudah akan mulai sekolah minggu secara onsite. Nah, adik-adik, ngobrol-ngobrol soal teman-teman nih, kakak mau nanya, adik-adik pernah tidak berselisih atau berbeda pendapat dengan temannya yang ada di sekolah? Dan itu menyebabkan adik-adik merasa kesel, sebel dengan temannya. Nah, kalau adik-adik kesel atau marah dengan temannya, kakak mau nanya lagi nih, yang minta maaf duluan siapa? Adik-adik atau temennya? Kalau misalnya temennya yang minta maaf duluan, adik-adik memaafkan kan temennya? Dan kalau temennya belum meminta maaf, jangan malu untuk adik-adik yang duluan meminta maaf. Ya kan? Karena kita harus saling menjaga perdamaian dan kita harus saling mengasihi. Ayo adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Mentega dan roti. Adik-adik, firman Tuhan kita minggu ini berjudul
Onesimus, hamba dan saudara. Siapa itu Onesimus dan mengapa dia dikatakan hamba dan saudara? Ayo adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ance. Kita belajar ya dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita siapkan hati kita adik-adik, kita mau mengangkat pujian. Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Satu kali lagi ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat pagi adik-adik, senang kita bertemu kembali di Minggu Pagi yang Cerah ini. Kakak akan menemani kalian untuk belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar tentang Onesimus, hamba sekaligus juga saudara. Tentu itu akan diambil dari Alkitab. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari adik-adik, sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari yang cerah, udara yang segar, matahari bersinar dengan begitu cerahnya Tuhan. Semua ini menghadirkan rasa syukur di dalam hati kami. Dan pagi ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami boleh memahami, mengerti, dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dari firman Tuhan. Tolong Kak Ance yang akan menyampaikan, supaya dia boleh menyampaikan seturut pada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, nah adik-adik, tadi kalian sudah jelas ya siapa Onesimus, siapa Filemon, kemudian siapa Rasul Paulus, apa hubungan mereka, bagaimana satu sama lain ini mereka bertemunya, itu kalian sudah tahu. Nah adik-adik, Onesimus ini sebagai hamba dari Filemon, dia bekerja untuk Filemon, melayani Filemon. Suatu kali dia melakukan sebuah kesalahan sepertinya tidak dijelaskan apa kesalahannya, tapi sepertinya cukup besar kesalahan yang dia lakukan, sehingga dia melarikan diri dari Filemon. Mereka ini ada di kota Kolose. Dia kabur melarikan diri itu sampai ke dan bertemu dengan Rasul Paulus di dalam sebuah penjara. Onesimus ini tahu Rasul Paulus karena dia pernah melihat Rasul Paulus berada di rumah tuannya, Filemon. Filemon ini adalah orang yang pernah melayani, membantu Paulus, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam pertemuannya dengan Rasul Paulus ini, Paulus jadi tahu juga kenapa Filemon melarikan diri. Tetapi Paulus merangkul, Paulus menerima
menerima Onesimus ini, mendidik Onesimus ini, menasihati Onesimus ini, sehingga Onesimus juga menyadari apa yang dia lakukan itu. Sehingga Onesimus, adik-adik, Onesimus itu adalah sebuah nama yang mempunyai arti berguna. Sehingga Onesimus dari orang yang sudah bersalah ini, orang yang tidak berguna ini, menjadi orang yang sesuai dengan namanya. Dia diubahkan menjadi seorang yang berguna juga. Lalu kemudian apa yang dilakukan Rasul Paulus? Rasul Paulus ingin memperdamaikan si Onesimus ini dengan si Tuan Filemon, Pak Filemon ini, Filemon. Dia meminta Onesimus ini untuk kembali kepada Filemon. Sekarang kakak bertanya nih adik-adik, kalau adik-adik melakukan sebuah kesalahan, lalu adik-adik disuruh untuk kembali kepada orang yang sudah adik buat salah, orang yang sudah dimana adik berbuat salah, mungkin ada rasa takut ya. Takut kalau kemudian marah, takut kalau kemudian orang itu tidak mau menerima kita, tentu ada perasaan seperti itu. Tetapi Rasul Paulus tidak membiarkan Onesimus punya perasaan seperti itu. Dia tetap meminta kembalilah kepada Filemon dengan apa? Kamu bawa sebuah surat. Kamu bawa sebuah surat ini sampaikan kepada Filemon. Lalu Onesimus membawa surat itu kepada Filemon. Apa surat itu isinya, adik-adik? Di dalam surat itu, Rasul Paulus mengatakan begini. Kira-kira begini ya, tidak persis seperti itu bahasanya, tapi begini. Filemon, ini Onesimus kembali kepadamu. Memang dia melakukan kesalahan. Tetapi aku tahu kau orang yang baik. Kau dulu pernah melayani aku. Maka aku meminta supaya kau membuka hatimu, membuka maafmu, terimalah Onesimus ini kembali. Bukan sekedar kamu terima untuk menjadi hambamu, tapi aku meminta kepadamu, aku bisa loh memerintah kamu untuk melakukannya, itu kira-kira ya. Tapi aku nggak mau memerintah, aku meminta kepadamu, terimalah Onesimus ini, berdamailah dengan Onesimus ini, dan jadikan dia saudaramu. Ini luar biasa, permintaan Paulus itu luar biasa, menurut kakak itu luar biasa ya. Bagaimana dia meminta supaya ada perdamaian, adik-adik. Bahkan dia menekankan gini, ini surat kutulis dengan tanganku sendiri. Itu maksudnya apa, adik-adik? Paulus benar-benar meminta, ayo berdamai, rangkul dia kembali. Gitu. Rangkul dia kembali. Meskipun dia belum melakukan kesalahan, izinkan dia melakukan kesalahan itu apa? Supaya dia diubahkan. Sehingga dia sesuai dengan namanya. Onesimus berguna. Kalau dulu dia tidak berguna karena kesalahannya, maka Tuhan sudah mengubahkannya menjadi orang yang berguna. Nah, kamu saya minta, apakah dia diterima? Terima. Begitu juga kita adik-adik, ketika kita berbuat salah kepada orang lain, kita nggak perlu malu untuk mengakui kesalahan kita dan untuk berubah. Sebaliknya, ketika orang lain salah kepada kita, maka Tuhan juga mau kita membuka hati kita membuka pintu perdamaian. Kalian masih muda, dan Tuhan mau bahkan kalian yang masih terus bertumbuh sampai menjadi besar itu, di dalam hati kalian tersemai sikap untuk mau mengampuni, sikap untuk mencintai perdamaian. Adik-adik ya, di siapapun, dengan teman kalian, dengan saudara kalian, dengan siapapun, Tuhan mau kita menjadi anak-anak pembawa damai, menjadi anak-anak yang memiliki hati yang besar untuk selalu menghadirkan damai. Seperti Filemon mau membuka hatinya menerima Onesimus, dan seperti Onesimus yang mau mengubah dirinya, mau diubahkan untuk menjadi orang yang berguna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar tentang keteladanan untuk memiliki hati yang besar, hati yang mau berdamai dengan siapapun. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak pembawa damai-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17.
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekali lagi adik-adik, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Selamat menghafalkan adik-adik. Shalom adik-adik. Berikut aktivitas kita minggu ini. Aktivitas ini sudah kakak share di grup WA kelas kita ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk mengucap syukur melalui persembahan kita yuk. Persembahan yang sudah adik-adik siapkan, minta tolong papa dan mamanya ya untuk mentransfer ke rekening gereja. Kita mau memberikan persembahan dengan sukacita, memuji Tuhan. Kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Adik-adik, kita berdoa yuk buat persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan Yesus yang boleh kami terima. Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini dan kami memohon agar Tuhan juga boleh membantu tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik kita ingat firman Tuhan kita hari ini. Ya, Onesimus adalah seorang budak yang melarikan diri adik-adik. Dan dia menjadi orang percaya. Lalu Bapak Paulus menulis surat kepada tuannya Onesimus yaitu Filemon untuk meminta Bapak Filemon mengampuni dan menerima kembali Onesimus sebagai saudara dalam Kristus. Nah, dari kisah Onesimus tadi adik-adik kita mempelajari apa itu pentingnya kita berdamai dengan teman kita ataupun dengan saudara-saudara kita. Nah, adik-adik, yuk kita mau meminta tolong kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan juga kita berani untuk meminta maaf kalau kita berbuat salah. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan sangat senang apabila umatnya saling hidup sebagai saudara dan saudari. Sebelum kita tutup ibadah kita adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik mengangkat satu pujian. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Aku Istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan
Yesus. Ya, kita sampai di ujung sekolah minggu kita, ibadah sekolah minggu kita, dan kita akan menutupnya dengan doa. Di ujung doa nanti kita akan sama-sama mengucapkan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Mari adik-adik, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ini semua karena memang Tuhanlah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani sepekan ke depan dengan segala aktivitas kami, bersekolah maupun dengan aktivitas lainnya Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya setiap langkah kami hanya dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa, minggu depan kita sudah sekolah minggu secara onsite. Yes! Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!